Kalau untuk solusinya sebetulnya sangat banyak ya. Ada yang namanya antisipasi iklim. Ya. Iklim itu memang keadaan alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Monesi di program Gosip Agripod. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, saya ucapkan selamat datang. Gosip Agripod adalah podcast di mana segala hal tentang agribisnis, pertanian, bisnis pertanian, serta fenomena yang sedang terjadi akan dibahas secara tuntas. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim terkait musim kemarau berkepanjangan. Bumi yang tempat kita berpijak dan menopang kehidupan kita sehari-hari selalu mengalami perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu kepada perubahan suhu dan pola cuaca pada jangka panjang. Saat ini kita sedang mengalami musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim tropis, kedua, iklim muson, dan ketiga, iklim laut. Untuk membahas lebih lanjut lagi tentang perubahan iklim, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Didi Juhandi, SPMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kebetulan sehat, alhamdulillah. Mulai sedikit perkenalan diri dulu supaya teman-teman di rumah bisa tahu siapa Bapak. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Didi Juhandi, dosen dari Stiper Belitang. Alhamdulillah saya jadi staf pengajar di Stiper Belitang belum lama, itu baru 23 tahun. Sudah lama itu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang juga saya masih direkrut di Stiper Belitang dan beberapa mata kuliah yang harus diberikan, terutama di ilmu-ilmu hitung dan ilmu yang berkaitan dengan klimatologi dan sebagainya. Kemudian ilmu hama penyakit dan sebagainya. Saya rasa itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti saya berbicara mungkin berkaitan dengan kenyataan yang terjadi terutama di daerah Oku Timur, Sumatera Selatan. Saya rasa itu. Gini, baik Pak. Menurut Bapak sendiri perubahan iklim itu apa Pak? Jadi kalau berkaitan dengan perubahan iklim, kalau bahasa kerennya itu sering disebut sebagai global warming. Ya. Artinya perubahan secara global. Nah, untuk perubahan secara global itu tentunya ada sebab, ada faktor yang bisa menentukan terjadinya perubahan iklim. Pertama, perubahan iklim itu bisa terjadi akibat dari perubahan alam. Ya. Seperti salah satu contohnya mungkin ada gunung meletus ya. Ya. Kemudian ada pembakaran hutan. Kemudian juga aktivitas manusia seperti memasak, kemudian mungkin penggunaan aerosol, kemudian penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sehingga akan menimbulkan gas buang. Nah, gas buang itu nanti akan berkumpul di atmosfer sehingga menjadi racun yang disebut sebagai efek rumah kaca nantinya. Artinya efek rumah kaca itu seperti rumah yang terbuat dari kaca. Jadi kalau umpamanya rumah atapnya dibuat dari kaca, dindingnya dari kaca, kalau ada cahaya masuk seperti senter itu kan, nah nanti kalau keadaannya bukan dari kaca, mungkin cahaya itu akan terlepas keluar. Tetapi dunia ini bagaikan rumah kaca. Apa yang dimaksud kacanya? Itulah gas racun yang tadi dari gas buang, dari pembakaran, dari gunung meletus, kemudian penggunaan bahan kimia sintetis dan sebagainya. Kemudian mungkin dari pengharum-pengharum manusia, itu juga kan akan merusak ozon nantinya. Sehingga terjadilah perubahan iklim yang disebut pemanasan global. Nah, musim yang ada di Indonesia tadi sudah disebutkan bahwa pada intinya sebetulnya musim cuma ada dua, ada musim hujan dan musim kemarau. Yang sering disebut sebagai, kalau musim kemarau kan disebut El Nino ya.
Nah, kemudian kalau La Nina itu adalah musim hujan, artinya banyak air. Nah, pada saat ini sudah terjadi perubahan di Indonesia ini. Terutama kita sebagai penduduk Oku Timur juga sudah merasakan bahwa panasnya bukan main ini. Mungkin sudah berapa derajat ya. Tapi kayak yang normal itu kan suhu udara kita harusnya 37 derajat. Mungkin sekarang bisa 40-an. Jadi kalau kita jalan di jalan raya juga muka tuh kalau tidak pakai helm kan merasa tersengat. Nah, kemudian perubahan iklim ini juga terjadi ini sekarang bulan Oktober ya. Oktober. Harusnya kalau Oktober menurut prediksi pertanian itu kan Oktober Maret 6 bulan itu musim hujan harusnya. Iya. Memang sekarang sudah ada hujan ya, Sedikit. walaupun sehari 2 hari sedikit, demi sedikit sudah ada hujan, tapi itu sudah tidak normal karena terjadi anomali namanya atau penyimpangan iklim ya. Kalau iklim sudah menyimpang, tentu keadaan alam juga berubah. Nah itu, nah itulah dari terjadinya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sendiri bagi pertanian itu apa, Pak? Sangat banyak sebetulnya ya. Ya. Perubahan iklim ini sangat banyak dampaknya terhadap pertanian, terutama di Oku Timur itu kan ada pertanian pangan, hortikultura dan sebagainya sebagai lumbung pangan di Oku Timur itu mempunyai dampak yang sangat signifikan. Artinya begini, karena di dalam kegiatan pertanian itu kan ada komponen hasil namanya. Nah, komponen hasil itu pertama sinar matahari. Sinar matahari juga dibutuhkan untuk fotosintesis, untuk tumbuhan, untuk tanaman, tapi dalam batas-batas yang normal. Tapi kalau panasnya terlalu tinggi, itu akhirnya abnormal atau tidak normal. Sehingga kalau ada buah yang sedang berbunga, itu bisa rontok panasnya. Kemudian perkembangan hama penyakit juga semakin cepat. Penetasan telur, mungkin pembentukan kepompong dan sebagainya. Sehingga kadang bisa terjadi ledakan hama dan sebagainya. Selain dari itu, komponen hasil itu selain dari cahaya yang dibutuhkan, itu ada klorofil. Artinya untuk fotosintesis, kemudian ada air, kemudian udara, nutrisi dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti tanaman padi saja, itu sebetulnya tanaman padi itu bukan tanaman air, tetapi tanaman yang banyak membutuhkan air. Kalau musim kemarau seperti ini, terpaksa kalau kekurangan air, pertumbuhan tanaman juga tidak maksimal. Bahkan mungkin anak-anaknya jadi kurang, mungkin daunnya bisa menggulung dan sebagainya, karena sinar mataharinya terlalu kuat. Bahkan kalau sinar matahari kuat, airnya nggak ada, anginnya nggak ada, bisa mati dan bisa tidak berproduksi. Nah itu kaitannya dengan pertanian. Nah begitu juga perkembangan hama dan penyakit, ya. Nah itu bisa mendorong adanya perkembangan spora dan sebagainya di penyakit, di hama dan sebagainya. Saya rasa itu. Ini Pak, perubahan iklim tersebut yang tidak menentu dapat mengganggu aktivitas para ahli pertanian. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Kalau untuk solusinya sebetulnya sangat banyak ya. Ada yang namanya antisipasi iklim. Ya. Iklim itu memang keadaan alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi itu juga akibatnya juga akibat dari manusia ya. Kalau kita baca surat Ar-Rum 41 itu ya, artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Jadi semuanya nanti dampaknya terhadap manusia. Jadi janji Allah itu sudah sangat betul sekali ya. Jadi kalau manusia dia tidak sayang dengan alamnya, tidak dikelola dengan baik, sehingga terjadinya ya seperti ini. Bahkan mungkin termasuk ciri-ciri sudah mendekati dunia ini sudah akhir ya, akhir zaman. Karena banyak segala macam, bahkan iklim juga sudah berubah dan sebagainya. Saya rasa itu merupakan peringatan untuk kita sebagai umat manusia untuk selalu berdoa, usaha, kemudian istiqomah, dan tawakal terhadap keadaan ini. Bahkan orang sudah berbicara di Belitung ini, sekarang paceklik Pak. Artinya kalau paceklik itu kan kehidupan sudah mulai susah.
terutama mungkin susah air. Ya. Kenapa susah air? Karena tanaman selama ini ditebang, kemudian ditanam tidak ditanam lagi, sehingga penyimpanan air dari hujan dan sebagainya itu menguap. Karena di dalam pertumbuhan tanaman atau keadaan iklim ini kan ada namanya evaporasi ya. Kalau penguapan dari air, penguapan dari tanah. Nah, kemudian dari tanaman juga itu kan nguap juga yang namanya transpirasi dan sebagainya. Sehingga kalau airnya tidak ada menguap terus ya tanaman juga banyak layu, banyak mati dan sebagainya. Saya rasa itu. Baik, Pak. Mengapa di Indonesia sendiri hanya terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, sedangkan di negara Eropa terdapat 4 musim, Pak? Jadi begini, karena negara Indonesia itu kan negara agraris, negara tropis, kemudian dibentang oleh khatulistiwa, ya. Makanya musimnya cuma dua. Sedangkan kalau di luar itu kan mungkin ada musim semi, ada musim gugur dan sebagainya. Sisip dikit di Indonesia hanya cinta bersemi paling yang ada ya. Gitu. Jadi musim musim itu cuma dua di kita. Ada musim kemarau dan musim hujan. Yang terkenal El Nino dan La Nina itu saja. Karena di Indonesia ini negaranya tropis. Tropis itu artinya banyak penyinaran matahari itu hampir 12 jam ya. 12 jam bahkan mungkin penuh sinar matahari itu. Sedangkan kalau di negara luar mungkin ada yang hanya 2 jam dan sebagainya. Banyak malamnya. Seberapa besar kenaikan temperatur suhu di musim kemarau ini, Pak? Nah, kalau dihitung suhunya ini mungkin lebih dari 42 derajat ya untuk saat ini aja. Bahkan kalau sudah sore hari kan harusnya teduh ya. Ini kelihatan masih kayak di tengah hari. Nah, artinya peningkatan suhu itu ya sangat ekstrim untuk kejadian El, El Nino ya sekarang ini kemarau. Tapi mudah-mudahan kalau menurut prediksi dari BMKG ya Badan Meteorologi dan Geofisika itu mungkin di bulan 11 atau awal bulan 11 itu mungkin sudah mulai hujan. Tapi itu kan prediksi manusia berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh mereka. Tapi kejadian itu kan kehendak yang kuasa, ya mudah-mudahan berdoa kita ya jangan terlalu panjang musim kemarau. Karena kenyataan tanah-tanah di sawah juga sudah pada kering dan sudah pada pecah. Kasihan kalau masyarakat mau pada nanam lagi dan sebagainya. Saya rasa. Adakah hal yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan hidup di musim kemarau ini? Ya, untuk bertahan tergantung manusianya ya. Bahkan cara nanam juga kan ada yang sistem pengeboran air. Bahkan di Oku Timur ini Sumatera Selatan ya, Gubernur Sumatera Selatan ini selalu perhatian dengan pertanian. Bahkan sudah dicanangkan ada namanya listrik masuk sawah. Ya, sudah dengar belum ini? Ada listrik masuk sawah. Selama ini kan kalau kemarau, terutama di daerah tak ada hujan, itu untuk membutuhkan air, itu kan menggunakan pompa air ya, pompa air dengan tenaga genset dan sebagainya. Nah, di Oku Timur ini pemerintahnya termasuk antusias, itu juga usulan dari kami sebagai orang pertanian. Bagaimana Pak kalau listrik ini masuk sawah? Ternyata setelah dihitung secara ekonomis bahwa penggunaan listrik untuk pompa air di sawah itu lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan genset yang menggunakan tenaga dari minyak ya seperti solar dan bensin. Makanya ada beberapa daerah yang sudah listriknya masuk ke sawah. Artinya untuk bahan tenaga untuk pompa air, menanggulangi keadaan air untuk pengairan sawah dan sebagainya. Apa dampak kemarau bagi kesehatan tubuh kita, Pak? Sangat banyak sebetulnya dampak. Karena sebagian besar tubuh manusia juga kan isinya air ya. Bahkan disarankan bahwa harus minum mungkin sehari 5 liter per orang. Nah kalau umpamanya kemaraunya panjang seperti ini, global warming, panasnya ini, bisa terjadi dehidrasi. Artinya dehidrasi itu kekurangan air. Sehingga masukan air juga harus selalu kita cermati. Ya. Bahkan
anjuran dari kesehatan jangan terlalu banyak minum air es ya. Karena semakin panas suhunya, kemudian kita minum es, bisa terjadi pecahan pembuluh. Artinya bisa terjadi stroke nantinya menurut kesehatan. Makanya walaupun panasnya deras justru harusnya minum air hangat. Tapi manusia kan salah ya. Sedang panas. Boleh dibuktikan di kendaraan. Ya, kalau kendaraan sedang panas, kemudian dikasih air, itu menguap ya. Nah, sama aja tubuh kita juga nggak kelihatan. Kalau badan kita lagi panas, kemudian banyak minum es, ya bisa saja pembuluh darah kita rusak. Itu dampak nantinya. Kalau kita tidak mengerti tentang kesehatan. Jadi ini juga harus dicermati bagi anak-anak muda, apalagi orang tua dan sebagainya. Itu dampaknya. Ini Pak, seiring berjalannya waktu, musim kemarau itu biasanya tidak ada hujan Pak. Tapi kenapa sekarang ada terjadi hujan Pak? Nah, musim kemarau juga kan ada kemarau basah, ada kemarau kering. Kalau kemarau kering, artinya tidak ada hujan. Tapi kalau kemarau basah, itu ada hujan kadang-kadang, walaupun tidak sering. Nah, di Indonesia ini kan sudah kacau iklim. Kalau dulu itu kan dampak fenomena iklim ya, sekarang sudah kekacauan iklim. Jadi iklimnya sudah tidak menentu. Makanya itu di Indonesia ini sulit untuk diprediksi. Iklim itu kan harusnya 2 musim tadi ya, ada April, September, Oktober, Maret. April, September itu diramalkan bahwa dia kemarau, tapi masih ada hujan, sehingga disebut kemarau basah. Nah, kalau umpamanya di harusnya musim hujan juga ternyata kemarau, ya karena perubahan dari global warming itu, ya banyaknya buangan dari kendaraan yang bersatu di atmosfer sehingga atmosfer itu ada penghalang. Jadi sinar matahari masuk ke atmosfer harusnya kan tembus langsung ya ke bumi. Dari bumi nanti dipantulkan lewat lagi ke sana. Nah, ternyata ada udara yang beracun di atmosfer sehingga sinar matahari itu tidak lepas sehingga mantul lagi ke bumi. Nah, sehingga panas dari matahari itu kumpul di bumi. Nah, yang dirasakan sekarang panasnya bukan main, gitu ya. Apakah kebakaran hutan yang ada di Indralaya tersebut disebabkan musim kemarau, Pak? Bisa jadi, tapi kan bukan dari akibat sinar matahari laju membakar. Karena kalau kemaraunya panjang, sinar matahari kuat, itu kan rumput pada mati karena airnya nggak ada. Mungkin ada yang iseng, orang buang puntung rokok aja bisa hidup. Boleh dibuktikan di belakang rumah itu kalau ada rumput, tengah hari, sengaja tidak dibakar. Ada puntung rokok aja bisa menyala, ya, karena panasnya melebihi dari 42 derajat. Nah, kalau 35 derajat mungkin ada basahnya sehingga tidak terjadi. Makanya disarankan untuk orang-orang yang suka ngerokok, jangan istilahnya bermain api, ya, asal buang begitu saja. Dia tidak merasa bersalah, padahal api yang ditinggalkan dari percikan rokok itu mungkin bisa membakar hutan dan sebagainya. Nah, itu sarannya. Apalagi sengaja dibakar, ya. Karena nanti dari asap itu selain juga ada dampak terhadap kesehatan manusia, juga ya ke global warming itu, pemanasan global. Sehingga asap yang terbuang dari pembakaran itu juga akan menumpuk menjadi racun. Namanya gas metan. Gas metan itu metana ya, metana itu dia tidak bisa terdegradasi oleh udara dan sebagainya sehingga menumpuk akhirnya itu jadi rumah kaca global warming. Itu akibatnya. Adakah manfaat musim kemarau bagi bumi, Pak? Ada, ya. Jadi musim kemarau itu sebetulnya ada manfaatnya asal sesuai. Tapi sekarang sudah ada pergeseran tidak sesuai lagi. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan ada kemarau, ada hujan. Tujuannya tentu ada tujuan, ada alasan. Karena di dunia ini diciptakan selalu berpasangan ya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada kemarau, ada hujan kan gitu. Nah tujuannya ya bumi ini jangan terlalu panas terus supaya bisa dingin. Jangan terlalu dingin terus karena manusia juga kan sering bahasa Jepangnya ngersulo. Ngersulo itu artinya
Kalau terlalu kemarau, wah kenapa kok nggak ada hujan? Kalau musim hujan, kenapa hujan terus? Kan gitu kan. Manusia memang serba salah, tidak mensyukuri apa adanya, ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, sebetulnya manfaatnya Tuhan menciptakan pasti ada manfaat, ya. Tuh, jadi bumi ini juga kan kalau panas, makanya kalau kita mandi di sungai ya atau di kolam, itu kan kadang-kadang pagi-pagi ya kelihatannya dingin tapi kok panas. Itu dari pemanasan bumi. Jadi manfaatnya begitu. Atau dari air sumur. Air sumur juga kan kalau sumur galian itu kalau kita mandi kan airnya kok anget gitu. Iya. Dari pemanasan bumi itu. Itu manfaatnya. Jadi kalau dingin terus kayak es kita juga nggak mandi mungkin kan gitu. Jadi ada manfaatnya. Apa strategi irigasi ini bisa menjadi solusi di saat kemarau seperti sekarang ini atau ada solusi lain yang lebih efektif, Pak? Untuk irigasi. Iya. Ya kalau irigasi kan sebetulnya ada kesempatan untuk perbaikan irigasi itu kalau musim kemarau. Karena namanya barang atau alat itu kalau digunakan kan tentu ada kerusakan yang disebut istilah di ekonomi itu penyusutan. Ya. Penyusutan itu bukan berarti barang yang hidup saja, barang yang mati juga bisa susut. Seperti umpamanya irigasi tadi ya Iya. dibilang. Irigasi itu berupa bendungan, paman. Di dalam bendungan tuh apalagi yang bendungan kemarin itu banyak menggunakan hidrolik gitu ya, hidrolik. Nah, saya rasa itu juga perlu ada perbaikan-perbaikan saat ini, mumpung airnya masih kecil. Nah, kemudian selain dari itu juga saluran-saluran irigasi itu juga kan mungkin ada yang pecah dan segala macam. Harusnya, kalau menurut hemat saya bukan orang PU ya, tetapi perbaikan itu harusnya di saat itu. Jangan pas waktu air-air lagi dibutuhkan oleh petani, kemudian ada pengeringan dan sebagainya diperbaiki. Sebetulnya pada saat ini ya harusnya bahwa irigasi itu harus diperbaiki karena dana pemeliharaan itu tentu untuk operasionalnya mungkin ada ya karena saya bukan orang PU. Ini saran dari saya karena saya dulu pernah jadi aparat pertanian. Ya, saya rasa itu Apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan hama dan penyakit? dapat jelas karena iklim ya kan namanya klimat itu kan ada radiasi matahari tadi, Ya. kemudian ada suhu, ada kelembaban. Nah, semakin tinggi derajat dari suhu udara itu juga akan mempengaruhi. Salah satu contoh, ini kan sekarang musim penggerek batang ya Ya. di tanaman padi. Nah, kalau ada penggerek batang, umpamanya sudah bertelur di daun, itu kan paling 6 hari harusnya kalau normalnya suasana normal. Tapi kalau sudah global warming panas begini mungkin 3 hari bisa menetas. Nah, itu berarti kan pengaruh. Jadi semakin panas, semakin cepat dia membantu untuk penetasan di hama dan penyakit. Nah, kemudian mungkin ada bisa menekan tentang jamur, bakteri, ya, karena kelembabannya mungkin kurang dan sebagainya. Tetapi di faktor hama justru akan mendukung dia perkembangan dari menetasnya telur dan sebagainya. Sehingga akan menimbulkan outbreak nantinya. Artinya dia akan terjadi ledakan mungkin setelah kemarau ini tiba. Karena sudah tersedia telur-telur yang mungkin siap untuk menetas. Ya, untungnya ini kan tanamannya nggak ada. Kalau tanamannya ada, saya rasa akan terjadi output atau outboom nanti di tanaman, terutama tanaman padi. Terus boleh kasih sedikit motivasi untuk teman-teman di rumah, Pak? Ya, jadi kalau untuk saya motivasinya begini, kita di dalam kehidupan itu kan life for struggle, bahasa Jepang, bahasa tanah merahnya ya, bahwa kehidupan ini atau hidup ini untuk berjuang. Jadi untuk para mahasiswa yang sedang belajar, dimanapun berada, mudah-mudahan tuntutlah ilmu ya kapanpun, karena ilmu itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Ilmu apa saja. Yang penting ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri sendiri, untuk keluarga, mungkin untuk orang lain. Nah, kemudian jangan lupa beribadah
Ya, Iya, Pak. artinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena Tuhan yang Maha Kuasa selalu menganjurkan kepada umatnya, manusia itu, untuk selalu beribadah dan memohon ampunan, selain dari berusaha untuk bekal di dunia. Kalau bisa, bekalnya itu di dunia dan akhirat. Saya rasa itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ini memberikan motivasi untuk kita semua, bagi orang yang masih hidup di dunia. Ya, gitu kan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Ya, untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.